Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Reski, mahasiswi program studi Magister Manajemen, program Pascasarjana Universitas Anggabuana Bandung. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai greenwashing dan manipulasi citra perusahaan. Permasalahan di PT Green Life Indonesia yang pertama adanya greenwashing. Perusahaan membangun citra sebagai perusahaan 100% ramah lingkungan melalui kampanye CSR, program penghijauan dan promosi kemasan ramah lingkungan. Namun, terdapat dugaan bahwa sebagian besar limbah plastik tidak dikelola dan didaur ulang dengan baik. Yang kedua, manipulasi citra perusahaan. Berita tersebut menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat. Perusahaan mengalami berbagai dampak negatif, harga saham perusahaan mengalami penurunan, konsumen mulai melakukan aksi boikot, investor menarik investasinya, serta pemerintah melakukan investasi terhadap aktivitas perusahaan. Yang ketiga, lemahnya tata kelola perusahaan. Terdapat dugaan kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi lingkungan pada Sustainability Report, menunjukkan lemahnya aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan pengawasan perusahaan. Di mana ringkasan kasus di sini adanya praktik greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian manipulasi citra dan klaim perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta tata kelola perusahaan, corporate governance yang tidak baik. Identifikasi masalah etika. Yang pertama, praktik greenwashing. Perusahaan mengklaim sebagai perusahaan 100% ramah lingkungan, tetapi klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi pengelolaan limbah dan praktik lingkungan yang sebenarnya. Yang kedua, informasi keberlanjutan tidak transparan. Perusahaan diduga tidak mengungkapkan secara lengkap dampak lingkungan dan pencemaran dalam Sustainability Report. Yang ketiga, manipulasi citra perusahaan. Kampanye CSR dan promosi ramah lingkungan diduga untuk membangun citra positif yang tidak sepenuhnya mencerminkan praktik operasional perusahaan. Yang keempat, kurangnya tanggung jawab lingkungan. Perusahaan belum optimal dalam mengelola limbah dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kelima, lemahnya corporate governance. Terdapat dugaan kelemahan dan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal perusahaan. Yang keenam, pelanggaran kepercayaan stakeholder. Klaim lingkungan yang tidak sesuai dapat menyesatkan konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat. 7. Ketidaksesuaian prinsip ESG. Perusahaan belum mampu menerapkan aspek environmental, sosial, dan governance secara konsisten dalam aktivitas bisnisnya. Analisis teori. Di sini ada stakeholder teori, triple bottom line, ESG, good corporate governance. Nah, kita bahas satu-satu stakeholder teori. Di sini ada 4 perspektif, di mana perspektif deskriptif, yaitu PT Green Life Indonesia memiliki hubungan dengan berbagai stakeholder, tetapi terdapat kesenjangan antara citra ramah lingkungan dan praktik nyata perusahaan. Kemudian dari perspektif normatif, perusahaan wajib memberikan informasi yang jujur dan transparan, tetapi dugaan greenwashing menunjukkan pelanggaran tanggung jawab etis. Perspektif instrumental, CSR dan kampanye lingkungan digunakan untuk membangun reputasi, namun tanpa tindakan nyata dapat menurunkan kepercayaan stakeholder. Perspektif manajerial, lemahnya pengawasan limbah dan pemasok menunjukkan kurang efektifnya pengelolaan stakeholder dan tata kelola perusahaan. Melalui triple bottom line, profit, di mana perusahaan memperoleh keuntungan melalui citra ramah lingkungan, tetapi praktik greenwashing dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen dan menurunkan nilai perusahaan. People klaim di lingkungan yang tidak sesuai dapat merugikan konsumen, masyarakat, dan stakeholder karena memperoleh informasi yang tidak akurat. Planet, pengelolaan limbah yang tidak optimal menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan perusahaan dengan praktik lingkungan yang sebenarnya. Teori ESG, environmental, perusahaan belum menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh, khususnya dalam aspek waste production and management, pengelolaan limbah. Kemudian ada supply chain environmental management, kepengawasan lingkungan dalam rantai pasok, dan innovation in environmentally friendly product and service. Sosial, perusahaan belum mampu memenuhi aspek customer health and safety, community impact, and supply chain management dalam ESG. Governance,
Penggunaan klaim 100% ramah lingkungan tanpa dukungan data yang dapat diverifikasi menunjukkan lemahnya prinsip accountability dan business ethic dalam pengambilan keputusan perusahaan. Good corporate governance, transparansi. Pelanggaran terjadi karena perusahaan diduga tidak mengungkapkan informasi lingkungan secara lengkap dan hanya menampilkan citra positif melalui klaim ramah lingkungan. Akuntabilitas. Pelanggaran terjadi akibat lemahnya tanggung jawab manajemen dalam memastikan kesesuaian antara klaim keberlanjutan, laporan perusahaan, praktik operasional. Responsibility. Pelanggaran terjadi karena perusahaan belum optimal dalam mengelola limbah, mencegah pencemaran, dan memastikan tanggung jawab lingkungan. Independensi. Pelanggaran terjadi karena kurangnya pengawasan independen terhadap klaim keberlanjutan dan kinerja lingkungan perusahaan, dan pelanggaran terjadi karena stakeholder, terutama konsumen dan investor, berpotensi dirugikan akibat informasi lingkungan yang tidak akurat. Analisa stakeholder. Yang pertama, konsumen terdapat akibat klaim lingkungan yang menyesatkan sehingga menurunkan kepercayaan terhadap saham. Kemudian investor dan pemegang saham mengalami risiko kerugian akibat penurunan reputasi, nilai perusahaan, dan kepercayaan pasar. Kemudian yang ketiga, karyawan terdampak melalui penurunan kebanggaan, motivasi, dan stabilitas kerja akibat krisis reputasi perusahaan. Masyarakat dan lingkungan berpotensi mengalami dampak negatif akibat pencemaran dan pengelolaan limbah yang tidak optimal. Yang kelima, pemasok terdampak karena lemahnya pengawasan standar lingkungan dalam rantai pasok perusahaan. Kemudian dari pemerintah dan regulator perlu melakukan pengawasan, investigasi, dan penegakan regulasi lingkungan. Yang ketujuh, lembaga lingkungan atau masyarakat sipil mendorong transparansi dan perbaikan praktik berkelanjutan perusahaan. Analisa risiko bisnis. Untuk jangka pendek, yang pertama adanya penurunan reputasi dan kepercayaan konsumen. Kedua, penurunan penjualan dan nilai perusahaan. Yang ketiga, risiko hukum dan tekanan regulator. Untuk jangka panjangnya, kehilangan keunggulan, kompetitif, kesulitan mendapatkan investasi, dan peningkatan biaya pemulihan. Strategi implementasi. Tahapan yang pertama, plan. Dalam waktu bulan pertama dan kedua, strategi implementasi yang bisa digunakan yang pertama, identifikasi masalah greenwashing dan dampak lingkungan, menyusun strategi keberlanjutan dan target ESG, dan memastikan klaim lingkungan berdasarkan data yang valid. Kemudian yang kedua, pengorganisasian bulan ketiga dan keempat, di mana strategi implementasinya membentuk sustainability commit, membagi tanggung jawab antar divisi, memperkuat standar lingkungan pemasok dan melibatkan stakeholder. Dan yang ketiga, updating pelaksanaan bulan kelima sampai bulan ke-10, di mana memperbaiki pengelolaan limbah dan sistem daur ulang, melakukan audit lingkungan dan memperbaiki laporan keberlanjutan, melaksanakan CSR berbasis data yang nyata. Kemudian yang keempat, controlling, pengendalian. Bulan ke-6 sampai bulan ke-12 melakukan target ESG, evaluasi kepatuhan pemasok, mengawasi transparansi laporan keberlanjutan, dan KPI. Yang kelima, evaluasi bulan ke-12, di mana melakukan pengukuran keberhasilan pemulihan reputasi, mengevaluasi penerapan ESG dan kepercayaan stakeholder, menyusun laporan keberlanjutan. Nah, kesimpulannya, kasus PT Green Life Indonesia menunjukkan adanya praktik greenwashing akibat ketidaksesuaian antara klaim ramah lingkungan dan praktik nyata perusahaan. Kondisi ini menyebabkan hilangnya kepercayaan stakeholder, serta risiko bisnis. Perusahaan perlu memperkuat ESG, tata kelola, transparansi, dan tanggung jawab lingkungan untuk membangun keberlanjutan. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.